Hai. Halo. Oh, look at that. Gila, gue udah lama banget gak bikin video. Gue agak kaku. Sebenarnya kayak agak kaku, agak nge-free. Guys, gila udah lama banget gue gak bikin video. Terakhir tuh kapan ya? Terakhir tuh kapan ya? Coba gue liat ini depan gue ada laptop. Kita lihat terakhir gue bikin video itu tuh November 21, 2018. Berarti kan udah hampir mau 2 tahun. Sekarang kan bulan Juli, ya kan, sekarang bulan Juli. Lama banget. Enggak, sampai gini sih, kalau dibilang bikin YouTube itu gue udah lama banget sebenarnya, udah dari coba kita lihat lagi ya. Tuh, joinnya itu gue udah dari 2012. Cuman gue nggak pernah, ya cuman kayak iseng, kayak ya udah gue penonton aja. Udah mulai tiba-tiba kayak ada tercetus kepengen kayak bikin sesuatu video. Pas ya itu sebenarnya awal-awal masih kayak cuman kayak cover biasa, suara gue walaupun nggak terlalu bagus-bagus amat gitu, tapi kayak ngapa gue pede banget gitu ya. Udahlah, suara gue emang kayak biasa aja gitu lah. Gue akhirnya bikin short escape. Nah, kalau yang baru kayak akhirnya gue mau bikin video nih yang ada bobotnya tuh ya baru satu sebenarnya, yaitu yang tahun 2018 itu nih, How I Motivate Myself. Itu intinya tuh dari video itu sebenarnya kayak cuma kayak gimana cara gue memotivasi diri gue kalau gue lagi bukan sendu sih, kayak lagi suntuk, lagi nggak termotivasi lah pokoknya. Ntar kalian nonton deh, tapi terserah sih mau nonton apa enggak. Itu kayak masih buruk banget yang kayak megang rambut mulu pula itu. Jangan, gue ngeliatnya kayak ya apa, aduh. Ya udahlah, tapi untuk di video kali ini akan berbeda sih. Waktu itu juga ngomongnya gue kayak gitu. Di video kali ini akan agak berbeda. Beneran, kali beneran beda. Beneran kok, serius. Ya udahlah, kalian bisa lihat dari judulnya kan, ketawa itu sehat. Nah itu gue kepengen ngebahas tentang itu, seputar ketawa. Karena nggak tahu ya, tiba-tiba tercetus di otak gue pas mau bikin video apa ya. Ya udah deh, ketawa. Karena gimana ya, karena dari gue pribadi aja nih, gue tuh tipikal orang yang my inner circle doang sih yang tahu kayaknya ya. Gue tuh gampang banget ketawa, mudah banget ketawa. Kayaknya nama gue tuh udah terbuat dari Lisa Amadea ketawa karena nggak gitu kalau tapi setiap hari tuh sampai nyokap gue tuh kadang nanya kayak, kamu tuh ada aja yang diketawain dah, itu nggak penting tuh diketawain, apa sih gitu aja ketawa. Kayak gitu-gitu loh. Mungkin kadar recehnya gue kayak udah berlipat-lipat kali ya. Mungkin gue bakal membahas kenapa ketawa itu sehat, gimana biar kita sering ketawa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Nih bentuk yang kayak gini nih, diklik aja. Nanti kalau suka video ini jangan lupa like juga ya, komen juga, ayo. Oke, mari kita mulai. Gue untuk ngebahas ketawa itu sebenarnya antara mudah-mudah gampang ya, karena kan ketawa itu tuh lebih kayak ya udah ketawa aja, lu mau ketawa kagak ya udah ketawa, iya ya udah, kayak apaan sih, ngapain ngebahas ketawa kayak gitu kan. Dari gue pribadi, gue itu tipikal orang yang gampang, yang kayak gue bilang tadi, gampang banget ketawa, gampang mudah terhibur, gampang ya gitu deh, pokoknya receh banget. Tapi kayak menurut gue kayak seru juga nih kalau dibahas ya nggak sih? Ya dong. Nih gue coba cari di Google ya, apa itu ketawa. Tuh nih ya, gue baca ini, tertawa ya sebab bahasa Inggris sih, cuman gue translate ini ke Indonesia aja. Tertawa adalah reaksi fisik pada manusia yang biasanya terdiri dari kontraksi diafragma yang berirama dan sering terdengar, dan bagian lain dari sistem pernapasan yang menghasilkan paling umum bentuk hehe atau haha. Ini merupakan respons terhadap eksternal atau internal tertentu. Tuh, jadi kalau ketawa tuh hehe atau haha. Jadi itu terdiri dari kontraksi diafragma yang berirama dan sering terdengar dan bershmego macam he. Jadi tuh hehe dan haha intinya ya. Nah tapi kan pertanyaan kan tuh sebenarnya tuh ya kalian tau lah ya, ketawa tuh kayak gimana, kayak ya udah kayak wah gitu kan. Cuman di sini kan gue mau ngebaca kenapa ketawa itu bisa sehat. Emang iya ketawa itu sehat. Walaupun gue tahu sih sebenarnya kayak kita semua udah tahu sih ketawa itu pasti sehat. Kayak kalian bisa nge-google sendiri apa manfaat dari ketawa. Tapi bener, sebenarnya itu sehat, beneran deh, serius nggak bohong. Nah ketawa itu sehat nggak sih? Yes, itu ketawa sehat. Coba kita searching lagi. Gue sempat dapat nih di website lifestyle.kompas.com. Gue baca ini.
Dari sisi kesehatan, tertawa itu menyehatkan. Menurut penelitian, tertawa dapat meningkatkan kesehatan jantung. Tuh, meningkatkan harapan hidup. Yes, of course. Serta mengurangi rasa sakit. Sakit. Ketika seseorang tertawa, tubuh akan melepaskan neurotransmitter dan hormon yang dapat mengurangi hormon penyebab stres, yakni kortisol dan adrenalin. Ya itulah, kalian coba deh baca sendiri. Kalau untuk kesehatan ya, untuk lebih ke fisik mungkin ya, atau nggak lebih ke tubuh kita lah, jantung itu udah pasti. Karena kan ibaratnya kalau kita lagi ketawa tuh, tubuh kita tuh lagi relax, lagi santai. Makanya kita tuh kayak ketawa seneng gitu loh, ya nggak sih? Ya kan? Ini kamera, gue liatnya kesini ya? Oke, yaudah. Menurut gue itu bener banget, karena yang selalu gue rasain, pendapat gue itu kalau ketawa itu pasti kan ya sesuatu hal yang bikin kita tuh terhibur. Udah ya, selesai? Udah gitu dong ya? Nggak kayak gitu, tenang, sabar. Tuh bentar. By the way, janganlah kalian lupa untuk minum air putih setiap hari. Gue tuh setiap hari minum air putih hampir 2 liter sampai 3 liter. I love air putih. Pasti kerusak-kerusak. Mohon maaf. Air putih sehat. Oke, lanjut lagi. Tadi tuh kita ngebahas tentang kesehatan. Oke, dampak ketawa sama kesehatan tubuh kita. Oke, ya kasih. Dari yang gue baca, itu aja kan sebenarnya menyehatkan tubuh, terus peredaran darah dan segala macam lah. Pokoknya tubuh kita tuh lagi relax lah. Yaitu kalian bisa pahamin sendiri sih sebenarnya, dan ngalamin sendiri. Kayak contohnya kalau kita lagi ketawa kan kayak ya udah, hati kita tenang, kayak fokus kita cuma lagi terhibur, lagi kayak lagi senang aja gitu, ya nggak sih, ya kan? Nah, cuman gue lagi baca lagi nih, gue dapet di website alodokter.com. Ya, manfaat ketawa itu pas gue udah rangkum lah intinya, dia itu bisa mengurangi stres, itu udah pasti, menyehatkan jantung, yang kayak tadi lagi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terus mengurangi depresi atau gangguan kecemasan. Nah, depresi, ya benar tuh, benar banget ya. Ada lagi nih dari halosehat.com, itu bisa, ketawa itu sehat kenapa? Karena bisa menurunkan tekanan darah, terus membentuk otot perut, terus memproduksi endorfin. Wow, gila, ini banyak banget sih manfaatnya. Turunnya tekanan darah seseorang karena tertawa bisa juga melindungi Anda dari stroke dan masalah jantung. Tuh, balik lagi ke jantung kan. Iya coy, ketawa tuh sehat kok. Banyak-banyak ketawa deh, beneran, gak bohong, serius. Jadi tuh kalau ketawa itu tuh ya kalian udah tau lah kan. Dan kalau mau lengkapnya nih, kalian bisa Google sendiri atau nggak bisa searching sendiri. Sekarang udah zamannya yang canggih, udah ada media-media yang bisa mengasih informasi kalau ketawa itu sehat, segala macem, kalau senang itu sehat, blablabla. Cuman yang mau gue garis bawahi, nggak banget. Kadang tuh kita suka lupa, kadang hidup kita tuh terlalu kaku-kaku gitu loh, maksudnya kayak padahal hal receh pun tuh juga berdampak baik sih sebenarnya menurut gue. Hal-hal yang mungkin kita anggap kayak jayus atau apa gitu, tapi sebenarnya tuh bisa salah satu yang bikin kita jadi kayak terhibur, walaupun kita ketawa yang kayak cuma kayak atau kan kayak cuma kayak apaan sih gitu, apaan anjir gitu. Cuman yang kayak tadi definisi si ketawa itu kan, yang kayak mengeluarkan kata hehe atau haha, atau mungkin ya hoho atau hihi gitu kan. Pokoknya beda-beda deh, pokoknya itu ketawa. Jadi tuh sebenarnya ketawa itu sehat menurut gue, dan menurut banyak ahli setelah diteliti tuh ketawa itu sehat. Jadi kalian jangan lupa untuk ketawa, sering-sering ketawa. Oke, tadi kan kalau tadi tuh tentang yang kalau ketawa emang bener-bener bahagia pure karena terhibur, atau enggak karena ya udah karena seneng gitu kan, kayak jadi ketawa kita kayak atau hehe gitu kan. Nah, sekarang gue punya pertanyaan, ketawa itu tapi juga ada nggak sih ketawa palsu? Oh ya, ketawa palsu. Dan jawaban gue adalah ada banget, sangat ada di sekitar kita dan seluruh dunia pasti ada. Atau yang biasa kita sebut itu tuh fake laugh. Tapi kalian jangan pikir itu jahat coy. Kadang itu ada bagusnya, karena itu ketawa palsu itu menurut gue sangat ada manfaatnya juga. Mengapa? Gini, ketawa palsu itu digunakan atau bermanfaat yaitu untuk menghargai orang lain.
Tapi beneran, asli. Jadi tuh ketawa yang palsu sebenarnya ada momen-momen tertentu itu berdampak positif di sekitar kita, even di rumah. Mau tau nggak apa? Gue kasih contoh. Manfaat dari ketawa palsu atau yang kita sebut fake laugh. Baca sih loving, ya gitu lah pakai ketawa palsu. Salah satunya, contohnya nih di rumah kita misalnya. Yaitu kenapa gue bilang ketawa palsu itu manfaatnya adalah untuk menghargai orang lain, yaitu orang tua kita. Coba kalian bayangin, pasti ya walaupun ada juga orang tua yang kadang emang benar humoris gitu ya, benar lucu tuh. Cuman kadang kan ada juga ya, mohon maaf, khususnya juga kayak contohnya misalnya bokap gue. Bokap gue udah mencoba untuk menghibur. Cuman kadang ada momen tertentu kayak gue gak terhibur nih, maksudnya yang kayak kayak biasa aja. Cuman yang kita harus menghargai gitu, yang kayak usahanya bapak saya kayak gitu. Jadi udahlah ketawa aja kayak mama bisa aja deh, papa apa sih kayak gitu-gitu. Jadi ya udah itu digunain untuk misalnya orang tua. Terus yang kedua, itu bukan keluarga aja, bukan ke orang tua doang. Kadang bisa ke temen deket kayak, mau temen nggak terlalu deket kayak, mau sahabat kayak, atau aduh pokoknya temen deh, kategori temen. Walaupun sebenarnya kalau sahabat sih sebenarnya kayak lebih jujur ya. Kadang-kadang kalau nggak lucu kayak apa sih anjir, kayak gitu-gitu kan. Tapi jangan coba untuk menghargai dia juga. Walaupun sebenarnya kayak kita lagi suntuk, lagi bete banget, terus denger lawakan teman kita gitu. Sebenarnya dia bermaksud untuk menghibur kita. Pas udah dia hibur kita nih, kitanya diem saja. Ya cobalah untuk ketawa kayak apa sih? Nggak apa-apa, maksudnya itu kita menghargai dia. Kasian loh, dia udah effort loh. Kasian. Atau paling kalau nih ya, kalau emang bener-bener nggak lucu banget, fatal banget nggak lucu banget. Kalau menurut gue tuh lebih baik kita kasih saran yang halus lah, kayak hai teman, lebih baik kamu coba lain kali saja. Sudah ya, kurang teman. Janganlah. Kayak hargai tapi dengan senyuman. Smiling face, oke? Dengan kebahagiaan kayak gitu. Nggak tahu deh kalimat gue tuh apa sih sebenarnya. Ketawa palsu tuh kadang dibutuhin di momen-momen tertentu. Atau mungkin ke dosen, orang di atas kita, atau siapalah pokoknya kalau lagi dia mencoba untuk menghibur atau nggak lagi mau coba ngelucu gitu ya. Ya udah, ada saat-saatnya kayak iya pak. Enggak. Walaupun itu jijik banget sih pasti. Gue kalau jadi dosen, gue juga bakal tahu itu alah munafik lo kayak gitu. Gitu. Jadi menurut gue tuh sebenarnya ketawa palsu tuh juga kadang dibutuhin sih untuk di momen-momen tertentu. Cuman menurut gue jangan terlalu kebanyakan ketawa palsu juga ya. Ntar sama aja lu kayak munafik gitu. Walaupun sebenarnya dibutuhin ketawa palsu. Balik lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke kayak tips kali ya, kayak anjuran ketawa harus kayak gimana sih? Harus berapa kali mungkin? Ini gue sudah sempat research lagi-lagi di Google. Nah itu ada nih kayak anjuran kadar ketawa lah intinya ya. Gue dapet di id.theasianparent.com. Nah penelitian juga menyebutkan bahwa anak-anak yang sehat bisa tertawa sebanyak 400 kali setiap harinya. Tetapi orang dewasa cenderung lebih sedikit. Emang kelihatan ya. Dewasa kan lebih banyak stres ya, beban hidup. Terus yaitu hanya tertawa 15 kali sehari. Sedangkan dalam penelitian lain menyebutkan kalau frekuensi tertawa untuk orang dewasa cenderung lebih sedikit dari itu. Wow, sebenarnya kita bisa lihat banget sih. Emang namanya juga anak-anak ya. Pasti kan belum mikirin terlalu berat-berat banget. Nggak seberat orang dewasa. Nah cuman bukan berarti kalau kita udah dewasa itu kita nggak bisa terlalu banyak ketawa. Nah di sini tuh aku kayak lebih kepengen aku gue aku kayak kepengen lebih menghimbau atau nggak ngasih saran kali ya. Ayolah kita jangan terlalu kaku-kaku banget juga nih hidup gitu. Maksudnya banyak kok sebenarnya hal yang bisa bikin kita ketawa, entah hal receh. Kadang kan banyak juga tuh konten-konten yang masa Instagram kayak atau enggak YouTube apalah banyak banget, atau di Pinterest juga banyak hiburan-hiburan yang bisa bikin kita terhibur. Sebenarnya banyak kok kalau emang kita mau menghibur diri kita sendiri itu sebenarnya gampang. Dari aku research juga ada loh sebenarnya anjuran untuk kita ketawa. Untuk ketawa tuh harus berapa kali, berapa lama kayak gitu-gitu. Dari yang artikel-artikel aku baca ya, kalian juga bisa browsing sendiri sih. Dari yang aku baca-baca nih ya, anjuran ketawa untuk manusia itu 3 kali sehari. Terus 15 menit dalam sehari, ingat dalam sehari, jadi totalnya 15 menit, jadi jangan lupa ketawa guys. Oke, nah sekarang ini kita nggak usah terlalu serius lah ya. Gini, gue mau ngomongin tentang level tertawa. Kalau menurut gue pribadi, gue bikin level jadi 3.
level 1, 2, 3. Nah level 1 tuh menurut gue tuh kayak muka sih flat-flat aja ya, tapi otot tuh rasanya udah kayak ketarik, udah kayak masih biasa aja sebenarnya. Ini HP ya, ini gue liat lagi scrolling terus ada yang lucu gitu kan. Kayak ya udah nih, ini otot nih, ini otot ketarik gitu kan. Masih level 1, masih biasa aja. Level kedua, kalau menurut gue rasanya tuh badan walaupun kita diem nggak terlalu banyak yang kayak ngakak banget, badan tuh rasanya kayak udah ngokor asap, tapi disenggol dikit tuh kayak pecah gitu, kayak kita tuh kayak gitu loh, yang kayak kalau ada yang kayak wah gitu-gitu, itu menurut gue. Nah level ketiga ibaratnya yang udah paling ngakak banget lah gitu, yang bukan cuman kayak ngomong ngakak di chat padahal dia cuma flat aja gitu, nggak kayak gitu, ngelantur. Kalau yang level ketiga ini tuh keluar air mata. Itu gue kalau ketawa tuh udah sampai kayak gitu ya, kayak wah gitu semacamnya, kayak jelek banget ya, buruk banget pokoknya buruk. Tapi itu sehat, gimana dong, itu sehat. Nah katanya nyokap gue sih, gue nggak tahu, gue belum research sih. Kalau ketawa sampai keluar air mata tuh katanya sehat, karena itu melepaskan adalah pokoknya. Sekarang gue mau ngomongin tentang ciri-ciri orang gak tawa. Ini dari sepenglihatan gue pribadi selama gue hidup, oke? Ya nggak tahu kalian ada juga nggak yang ketawa kayak gini, atau nggak ada nggak teman kalian yang ketawa kayak gini ya? Coba dah. Ketawa bergetar. Iya, kalau ketawa yang ini itu cuman tipikalnya lebih ke bergetar aja ya. Jadi dia kayak cuman nggak ada suara, nggak berisik. Dia sifatnya bergetar aja. Ketawa mukul-mukul. Lalu kalau ini tipikalnya agak bikin sakit sih sebenarnya, bikin sakit orang sekitar, itu mukul-mukul. Dia tipikalnya kayak nyakitin orang ya. Jadi hati-hati aja, tapi dia terhibur banget, nggak apa-apa, jangan judge dia, oke? Flat tapi tiba-tiba keluar air mata. Kalau ini sebenarnya agak kasihan, tapi sebenarnya gimana ya? Dia terhibur sebenarnya, dia ketawa itu dia udah ngakak itu sebenarnya. Tapi emang mukanya aja itu dia flat. Dia mencoba untuk stabil, tapi keluar air mata. Itulah dia. Mangap doang, nggak ada suara. Nah, kalau orang yang sifatnya kayak gini, dia itu ketawanya tipikal yang mangap aja, yang kayak yang penting dia udah ngasih lihat nih, gue ketawa, kayak biasanya akan mengeluarkan bentuk huruf A ya, jadi kayak cuman kayak kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya udah ketawa, dia terhibur banget, tapi emang itulah sifatnya, mangap doang, nggak ada suara. Nutup muka pakai barang. Nah kalau ini dia itu ketawa butuh properti, lebih tepatnya pakai barang sekitar. Jadi hati-hati kalau kalian itu teman ada yang ketawa kayak gini, ya barang kalian simpan aja, karena fix bakal diambil barangnya. Jadi kayak dia butuh barang lah untuk nutupin mukanya kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku juga nutup muka pakai barang. Hampir pingsan. Nah kalau yang paling terakhir ini sih hampir pingsan sih lebih tepatnya, karena dia tuh terhibur banget. Mungkin dia udah level 3 gitu ya ketawanya. Jadi ya dia udah terhibur banget, bahkan hampir mau pingsan. Dan ini juga terjadi sama saya. Nah itu dia ciri-ciri orang ketawa menurut saya ya, menurut Lisa Amadea Karamoy. Itu dari sepenglihatan gue selama ini, selama gue hidup, oke? Orang tuh ketawa macam-macam nggak sih? Ada yang kayak cuman hehe doang, ada yang mungkin kayak gini doang. Dia mungkin tuh udah ketawa, kita nggak ada yang tahu kan. Orang tuh sebenarnya banyak banget sih gaya-gaya mereka kalau ketawa. Kita pun kalau orang lihat mungkin aneh, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngejudge orang. Nah, gue ngomong banyak banget. Oke, tadi kan udah tuh ngomongin ciri-ciri ketawa, level ketawa, itu kan beragam banget kan. Sekarang gue mau ngomongin tentang bisa nggak sih sebenarnya ketawa tuh dilatih, atau nggak bisa nggak sih, nggak usah dilatih deh, bisa nggak cara biar lebih banyak ketawa tuh gimana gitu. Gampang sih sebenarnya, nggak usah gue kasih saran-saran juga sih sebenarnya. Intinya kayak banyak cari hiburan aja. Kadang tuh kita suka lupa ya, kita tuh juga butuh hiburan. Mau kalian anak kuliahan, mau kalian anak pelajar, mau kalian itu udah kerja, mau kalian itu udah orang tua, kita pribadi nih suka lupa untuk menghibur diri sendiri. Kalian harus kasih waktu ke diri kalian sendiri. Ibaratnya kayak me time-nya kalian dalam sehari, itu butuh coy. Kalian sendiri yang emang tahu gitu loh, diri kalian tuh terhibur kalau ngeliat apa gitu-gitu. Terus istirahat, kalian istirahat, sekalian menghibur diri. Nggak ada yang salahnya. Jadi intinya banyak kok hal yang bisa menghibur kita. Yaudah, daripada gue makin ngaco ngomongnya dalam ini durasi makin lama, kan makin bosen takutnya ngeliat muka saya doang gitu kan. Jadi kesimpulannya yang kalian dapetin dari video ini, mudah-mudahan itu yang aku bisa kasih tahu itu adalah pokoknya pasti tertawa itu sehat. Untuk kesehatan mental, untuk kesehatan tubuh kita, untuk jantung, untuk otak. Tapi ketawa palsu itu juga penting. Kadang kita dibutuhkan yang namanya ketawa palsu untuk momen-momen tertentu. Ya, jadi jangan meremehkan itu yang namanya fake love, oke?
love. Ya, ketawa palsu itulah pokoknya. Jangan diremehkan. Terus poin ketiga, selalu sempetin untuk menghibur diri kita sendiri. Oke, jangan nunggu orang menghibur kita mulu. Takutnya gak kesampaian. Jadi ya lebih baik kita menghibur diri kita sendiri sih. Karena at the end of the day, ya emang cuma kita yang bisa menghibur sebenarnya sama Tuhan. Tuhan yang bisa menghibur kita. Poin keempat itu adalah usahakan kalian udah sampai ketawa di level ketiga. Level ketiga itu adalah ketika ya nonton aja ulang. Ya, level ketiga itu pokoknya ketawa yang sampai kita keluar air mata. Itu jujur itu sehat. Dan dari pengalaman pribadi gue sih sebenarnya kalau setiap gue ketawa lagi kayak sampai kayak gitu sampai ngakak banget misalnya yang sampai gue tanpa gue sadar tuh keluar air mata gitu ya. Itu tuh pas udah selesainya itu kayak apa sih enak aja relax gitu loh, kayak lebih kayak aduh capek, tapi pas istirahat tuh kayak lebih tenang deh kayaknya ya, gue nggak tahu sih, mungkin secara psikis itu bagus kali, nggak tahu deh ya, makanya gue bilang ketawa itu sehat. Poin kelima ini sebenarnya agak nyambung ke poin yang ketiga sih. Ya kalaupun kita bisa menghibur atau nggak bikin orang ketawa, ya lebih bagus sih sebenarnya. Sama aja ibaratnya lu bikin dia itu sehat, ya nggak sih? Jadi itu aja video untuk kali ini. Daripada gue udah berapa menit ini ya, tahu deh, daripada gue kelamaan, pokoknya kalian jangan lupa untuk ketawa setiap hari, oke? Dan sempetin biar kalian itu bahagia, oke? Bentar, tapi emang kalau sering ketawa itu emang udah fix bahagia gitu? Kenapa gue juga ngomong bahagia? Emang iya kalau udah sering ketawa itu emang fix bahagia. Ya udah, nanti tuh bakal gue kupas bahagia apa itu bahagia di video selanjutnya. Jadi daripada kalian menerka-nerka atau gimana gitu atau apa sih nggak ngerti, pokoknya ya mendingan kalian subscribe. Jadi kalau aku udah upload video tentang si bahagia, kalian gak kelewatan deh. So jangan lupa subscribe, di like juga kalau emang menurut kalian ini videonya bagus, dan juga kasih komentar kalian di bawah. Oke, apapun itu. Aku nggak tahu apa. So bye bye.